Bismillah, sudah punya teman safar yang asik belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabi ajmain amma ba'd. Kembali lagi di Altrama Podcast yang berisi tentang cerita atau kisah dan berita-berita seputar umroh yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Kembali lagi bersama saya Andre dan Gua Fahru. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang ada apa nih, Ro? Persyaratan yang agak unik nih menurut gua. Persyaratan untuk masuk ke Masjidil Haram. Betul, maksudnya persyaratan umroh nih. Iya. Nah, karena ini nggak kepikiran kalau nggak dikasih tahu nih, gitu. Jadi infonya dari haramain_info. Jadi ini adalah situs resmi ya. Yang resmi dari Kementerian Arab Saudi. Oke, yang berseputar tentang dua masjid itu kan. Iya, Nah, Haramain. jadi mereka nih ngasih beberapa apa ya namanya ya, kayak ketentuan atau protokol baru Iya. selain yang vaksin dan segala macam. Oke. Nah, satu, ternyata katanya dibutuhkan setiap orang yang berangkat ke umroh atau ke Saudi, khususnya jamaah yang non resident atau di luar Ya, kayak dari kita Saudi, ya kayak kita jamaah Indonesia itu memiliki smartphone. Harus tuh. Iya. Harus tuh ya. Nah, kenapa? Karena jadi mereka ini membutuhkan kita untuk register aplikasi. Oh, Jadi oke. kayak Peduli Lindungi gitu. Oh, jadi scan dulu sebelum masuk. Ya, scan dulu untuk memonitor kesehatan, Oke. kemudian mengatur jumlah. Vaksin kali ya gitu ya. Pokoknya kita itu dimonitor sama pemerintah Arab Saudi melalui HP kita, gitu. Jadi tulisannya di sini kalau ini khususnya buat yang udah sepuh, udah di atas 60 tahun, insya Allah kalau boleh nih berangkat umroh. Nah, itu udah dikasih wanti-wanti nih di sini nih. Katanya kalau bisa belilah smartphone yang murah. Kenapa? Yang penting ada. Sampai ada tulisannya tuh Iya, ya. bener. Murah ya. Yang semurah mungkin. Oke. Yang penting ada. Kenapa? Karena setiap jamaah itu diharuskan meregister masing-masing data diri mereka di satu sistem. Oke. Jadi kalau misalkan Di aplikasi itu. di aplikasi itu gitu. Oke. Jadi kayak misalkan gua punya data diri, yaitu cuma bisa dimasukin di dalam satu handphone. Oh, jadi nggak bisa nih kita masukin buat ibu kita gitu. Nah, nggak bisa. Jadi kayak Ya, misalkan kayak Peduli Lindungi lah. bener. Persis ya, satu orang satu ya. Tapi kan biasanya kan ada misalkan gue masukin istri sama anak dimasukin langsung, Iya. ya kan, dalam satu aplikasi. Nah ini nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi dia harus sendiri-sendiri, Oke. gitu. Jadi disarankan harus ada smartphone. Ya kayaknya sih. Nah aplikasinya apa nih? Ya kan? Aplikasinya ini adalah Tawakalna sama Itmarna. Oh, jadi ada dua. Ada dua. Apa nih? Bedanya apa? Jadi dikasih tahu di sini. Ini agak skip satu ini ya, Satu slide. satu slide ya. Oke. Jadi kita itu begitu sampai di Saudi, jadi nggak bisa registernya di sini nih. Oh, Begitu harus di sampai, iya, menurut ini ya, begitu sampai di Saudi itu langsung kita baru bisa register. Oh. Jadi aplikasinya ada dua. Yang pertama Tawakalna. Tawakalna ini seperti persis Peduli Lindungi. Oke. Jadi dia membantu pemerintah Arab Saudi untuk memonitor kesehatan dan data-data pribadi. Jadi untuk mencegah untuk memperlihatkan kondisi kesehatan seseorang gitu. Jadi kayak Peduli Lindungi banget deh. Nah itu mungkin di dalamnya ya ada
kartu vaksin kita, kemudian ada visa, ya pokoknya yang esensial deh. Semuanya ya ada di situ ya. Gitu. Nah ini harus di-download sama kita. Kalau download dari sini sekarang nggak bisa nih? Bisa. Oh bisa. Gue udah coba. Jadi gue coba download. Bisa. Terus? Si Tawakalna sama si Itmarna. Tapi ya nggak bisa register. Karena? Nah, kita mundur ke artikel yang nomor 2. Katanya direkomendasikan untuk membeli SIM card Arab Saudi. Wah, ribet lagi dong. Iya. Pakai paspor dulu tuh. Maka dan harus sebenarnya kan bisa di luar. Tapi direkomendasiinnya begitu sampai di airport beli. Oh gitu. Jadi nggak akan nggak akan ini susah. aplikasinya untuk kita masuk Saudi atau untuk kita masuk masjid nih? Si aplikasinya ini? Nggak, kalau masuk Saudi kan pakai visa. Iya berarti untuk masuk masjidnya ya? Berarti kalau kita keluar keliaran nih masih boleh nih? Kayaknya gitu ya. Jadi kalau mau masuk 2 masjid ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi harus pakai aplikasi itu. Betul. Gitu. Nah, pokoknya si Tawakalna ini kayak Peduli Lindungi. Jadi cuma mengontrol tapi untuk keadaan 2 masjid aja. kesehatan. Kalau untuk hotel, kayaknya toko-toko secara itu umum enggak ya? enggak. Enggak ya? Nah, nih yang lu tanya itu di Itmarna. Oh, Itmarnanya. Nah, Itmarna ini dia itu kayak aplikasi booking. Oke. Jadi kalau kita mau masuk ke masjid, ini ditulis di sini siapa saja yang mau melakukan sholat wajib. Enggak sih, ditulisnya sholat gitu ya di Masjidil Haram, kemudian melakukan umroh, melakukan sholat di Raudhah, mengunjungi makam Nabi Muhammad ya di Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu harus pakai aplikasi Itmarna. Oh jadi kita nulis dulu nih kita mau ke sana kapan gitu. Betul. Jadi katanya nih kita bisa nge-booking 3 waktu sholat sekaligus. Jadi misalkan subuh, zuhur, asar. Kalau 5-5-nya kita mau sholat 5 kali berarti? Apa enggak? Nggak bisa. Jadi harus sekali booking maksimal 3. Tapi nanti setelah asar mau sholat lagi bisa lagi. Booking lagi. Tapi katanya di sini slotnya sih udah tersedia ya. Karena kan kalau pas pertama pandemi tuh dibatasin banget. Iya. Jadi katanya ada isu teman-teman kita yang di sana tuh mau umroh, mau sholat aja berebutan tuh pakai aplikasi kan. Nah tapi karena udah dibuka, slotnya udah banyak, ya ini cuma sebagai standar operasional prosedur gitu loh, kayaknya. Berarti kita nggak langkah kita nih setelah sampai Saudi ini kita harus beli SIM card dulu. Kalau downloadnya mungkin bisa dari sini ya. Dari sini kita bisa download aplikasinya. Ya. Buat registrasi kita beli SIM card di sana. Betul. Gitu. Tapi ini mungkin jadi pertanyaan juga ya, apakah bisa nih pakai SIM card dari Indonesia? Karena kan Telkomsel ini udah kerjasama. Betul, udah kerjasama sama ini kan ada providernya. Kalau di Arab tuh STC, Mobili, Zain. Yang di sini sih disebutnya 3 doang nih. Oh 3 doang. T-Mobile ada juga ya? Ada nih kalau nggak salah. Gitu. STC kalau nggak salah ya. Kalau kadang tuh kalau gua lagi di Saudi tuh sinyalnya suka berubah itu. Tapi ganti-ganti sih ya tergantung dia mau pakai sinyal yang mana. Tergantung daerahnya kali ya. Daerah iya. Ya tapi artinya kalau misalkan dapat sinyalnya mereka udah kerjasama harusnya bisa ya. Iya. Yang ya walau alam sih nggak tahu sih. Tapi sementara yang direkomendasikan itu beli SIM card di sana. Oke. Gitu. Nah dan ada ininya juga nih update-nya lagi kalau misalkan umroh itu bisa dilakukan sekali dalam sehari. Oke, berarti yang mau umroh lagi bisa juga booking bisa booking buat umroh tuh bisa. Tapi kalau misalkan mau sholat di Raudhah itu dibatasi sekali untuk setiap 30 hari.
Jadi sekali sebulan. Oke. Itu cuma bisa sekali ya. Iya, untuk jamaah Indonesia yang punya paketnya 9 hari, 10 hari berarti sekali. Berarti bisa dibilang kalau misalnya kita mau sholat di Raudhah nih kita udah nggak mungkin rebut-rebutan lagi dong. Enggak. Ya kan? Iya, insya Jadi Allah. kalau misalnya booking kita tanggal segini available, ya udah kita tinggal jalan masuk gitu ya. Iya, benar. Karena insya terakhir Allah yang enak juga sebelum ini gue lihat di YouTube yang teman-teman di sana itu enak banget, Ru, kagak berebutan. Jadi bener-bener terus dibatasin juga berapa iya, lama di dalam gitu ya. pas ada jarak itu tuh cuma setengah jam, tapi ya udah nggak berebutan, nggak sikut-sikutan Iya, gitu. Tapi kan kalau sekarang udah dibuka nih, batas jarak dan segala macam, ya mungkin agak lebih crowded, tapi dengan aplikasi ini akan lebih rapi sih ya, insya Allah ya. Nah, terus ada satu lagi nih di haramain.info juga, _info juga, katanya akan dimasukin slot booking untuk Hajar Aswad. Waduh. Masya Allah. Jadi mau nyium Hajar Aswad scan dulu nih. Iya, bener. Tapi kayaknya full terus tuh slotnya tuh. Kayaknya ya, nggak tahu ya. Tapi ini masih soon, jadi belum di belum apa namanya aplikasi ini. Artikelnya 1 hari yang lalu tanggal 21 November. Gitu. Tapi ini menurut gue Masya Allah banget sih, karena terakhir gue umroh itu kayak agak kesel, Bro. Mau nyium Hajar Aswad ya? Iya, sebenarnya kan mau nyium Hajar Aswad, tapi kan dulu sebelum Covid nih, kedebak sampai ada yang nawarin jasanya. Jasa-jasa. Kayak Mas mau nggak gitu. Iya. Orang Indonesia juga tuh yang nawarin tuh. Terus katanya si tour leadernya jangan, kalau bisa jangan, karena kayak apa sih bawaannya tuh kayak masa mau ketemu Allah nyium ininya Hajar Aswad bayarnya cuma berapa, akhirnya minta satu isi dompet yang kayak gitu, jadi jajannya habis atau segala macam, padahal kan bukan rukun kan. Iya, padahal mencium Hajar Aswad itu tuh di dalam tawaf sebenarnya. Di dalam tawaf. Iya, jadi pada saat kita tawaf itu kalau kita nggak bisa menciumnya, terus habis itu kita baru ngasih isyarat dari jauh gitu. Oh, yang bukannya kita tuk masuk terus buat cium Hajar Aswad tanpa tawaf gitu. Enggak, nah itu kan banyak yang keliru tuh orang di situ. Oh iya. Jadi sebenarnya mencium Hajar Aswad itu pada saat tawaf. Bagian dari tawaf bagian dari tawaf mencium Hajar Aswadnya. Kalau nggak bisa ya apa namanya, dari isyarat aja dengan Bismillah ya Allahu Akbar gitu. Gitu. Akhirnya orang banyak yang memaksakan kehendak mereka untuk kayak gitu, apalagi sampai mereka bayar. Ya sebenarnya tuntunannya itu bukan dari situ sebenarnya. Sebenarnya dari bagian dari tawaf mencium Hajar Aswadnya itu. Oh gitu. Ya itu yang gua agak kesal, dan gua kepikiran juga tuh. Kenapa sih gak dibikin antrian gitu? Dan alhamdulillah nih. Ya karena pandemi ya dan Covid, qadarullah ada solusinya nih. Ya kan? Jadi bisa booking dulu, ya insya Allah rapi deh tuh. Walaupun pasti banyak banget. Iya, pasti ngantri banget tuh masuk ke dalamnya situ. Ya tapi kan kalau ada kesempatan itu buat ya mungkin kayak akhwat yang staminanya atau orang-orang yang udah sepuh, kan kasihan kan, bisa punya kesempatan nih akhirnya nih. Gitu. Oke. Jadi intinya perbedaannya tawakalna dan Itmarna. Itmarna ini apa nih? Ya itu tadi, kalau tawakalna itu cuma kayak izin kita yang kayak vaksin dan segala macam. Pokoknya keadaan kesehatan kita pribadi. Si jamaah. Tawakalna. Nah, kalau si Itmarna ini untuk ngebooking masalah masuk ke masjid, sholat dan berarti segala kalau macam. mau masuk masjid pakainya yang Itmarnanya. Termasuk umroh juga kayak gitu. Kurang lebih gitu. Nah, terus terakhir, ini kita pernah ngebahas sebenarnya di Instagram kita. Mungkin lu bisa ceritain juga, Ru. Nah, katanya bisa kalau mau beli makanan atau transportation, khususnya makanan nih. Jadi kalau untuk makanan itu ternyata di Saudi ada Uber buat travel. Jadi buat warawiri sama beli makanan. Ada Hunger Station sama Karim. Iya, Karim. Yang lu pernah coba pakai Karim.
Oh gitu. Jadi pas dulu lagi umroh itu kenal sama mahasiswa di sana lah ya, mahasiswa anak Jamiah Islamiyah, terus dia ngasih tahu deh tuh apa namanya, ini di sini juga ada nih kayak Gojeknya katanya, kayak Gojek yang namanya apa, Karim. Oh yaudah deh coba download. Akhirnya waktu itu kita kemana gitu deh akhirnya sama dia pergi. Nah terus habis itu pas ke Saudi berikutnya nggak lagi ketemu sama dia nih. Terus ya udah lagi kebingungan gitu mau makan apa, cobain aja iseng gitu. Cobain iseng, terus habis itu apa mesen Al-Baik ya, karena kan Al-Baik kan gak ada yang dekat Masjidil Haram kan, yang ayamnya kan apa harus yang agak jauh ya, di daerah Aziziyah ya, bukan di daerah situnya. Terus ya udah kita coba aja iseng, datang beneran. Bisa. Tapi yang datang mobil. Oh mobil. Bukan motor. Di sana kan motor jarang ya, jadi yang datang orang naik mobil juga orang gitu. Oh, maksudnya gitu. mobil bagus juga gitu. Tapi nyampe ya. Nyampe. Bahasanya apa? Arab. Makanya bahasa Arab. Arab campur sari. Arab beneran kok Arab dia. beneran. Iya, jadi waktu itu minta tolong sama penjaga hotel. Oh resepsionisnya. Arahin ke resepsionisnya. sini nih gitu. Iya, orang Yaman waktu itu, terus ngomong sama dia minta arahin, ya udah akhirnya ditelepon sama dia minta arahin. Oh. Terus dia gitu. si Karimnya juga kaget gitu pas ngeliat yang pesan. Oh, dibilang katanya kirain orang sini gitu, taunya orang Indonesia. Kaget juga dia, kok ada orang Indonesia yang pakai aplikasi yang ini tahu-taunya gitu. ya. Iya. Karim. Oh gitu. Tapi bisa tuh jadi kayak beli GoFood persis. Bayarnya gimana? Cash. Oh Bayarnya harus cash. cash. Oh gitu. Gitu. Jadi ini solusi juga nih buat teman-teman. Kalau dulu kan pas pandemi yang pas pertama-pertama tuh ada karantinanya kan. Iya. Kita nggak boleh kemana-mana. Nah terus kalau di sini dibilangnya toko-toko tuh belum 100% buka. Jadi kalau misalkan mau makan, mau warawiri dan segala macam, ya ini aplikasi solusi banget nih. Dan gua mau coba sih. Kalau insya Allah ke sana sih. Insya Allah ke sana ya. Apalagi Al-Baik tuh kan jauh ya. Iya. Ya nggak sih? Iya lumayan. Kalau misalnya di Masjidil Haram ya, kalau kita di Mekah ya, itu di daerah Aziziyah. Udah beda daerah lagi. Oh gitu. Gitu. Kalau di Madinah ada di deket kuburan Baki. Tapi di luar Iya, kali di ya. luar agak jauh. Makanya kan biasanya kita kalau itu minta sama Mutoif kan, biasanya jamaah siapa aja nih yang mau Al-Baik nih, tadi beliin sama Mutoif gitu. Oh gitu. Ya alhamdulillah nih Kalau ada aplikasi. aplikasi ya bikin mager. Ya nggak fokus jadi mau ibadahnya tinggal kan di hotel aja, sisanya ibadah gitu. Nah itu Ru kira-kira infonya. Jadi yang pertama tadi dari akun ini merekomendasikan setiap orang itu bawa smartphone. Ke umroh ke Saudi. Bahkan kalau misalkan orang tua yang emang gaptek dan segala macam, dah beliin yang murah aja, yang penting ada. Datanya. Terus yang kedua direkomendasikan beli SIM card dari Arab. Gitu. Kita Tapi juga masih belum tahu ya. belum tahu. Telkomsel nih bisa atau enggak gitu ya. Ya karena ini kan dari pemerintah dari Saudi nih, gitu kan. Mungkin ya insya Allah bisa. Tapi nanti kalau ada kabar selanjutnya kita akan konfirmasi lagi. Terus yang ketiga itu harus register di aplikasi Tawakalna sama Itmarna. Jadi Tawakalna itu kayak peduli lindungi, jadi berisi informasi kesehatan kita. Kalau Itmarna untuk booking mau umroh, sholat wajib, sholat di Raudhah, terus nanti katanya mau Hajar Aswad, cium Hajar Aswad, gitu. Pokoknya yang berkaitan sama ibadah di kedua masjid. Gitu. Terus tadi ada aplikasi juga Uber, Hunger Station sama Karim untuk ngebantu kita mau transport atau mau pesan makanan. Gitu. Kurang lebih itu informasinya. Semoga teman-teman ya ini kita walaupun belum dibuka ya, tapi bisa bersiap-siap. Jadi nanti kalau udah ke sana nggak kagok gitu. Jadi ada informasi lah gitu. Iya ada. Kita udah tahu apa aja yang harus dilakukan dan dibawa mungkin. Oke. Smartphone penting. Beli dari sekarang ya. Beli sekarang. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Faru
Sama-sama. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya teman safar yang asik belum?